Halo semuanya, saya Kirana Sari Dewi. Hari ini kita akan menganalisis topik rahasia penyembuhan asam lambung secara alami. Dalam program kali ini, kita akan mempelajari dua konten utama berikut ini. Pertama, satu cara makan telur yang menjadi musuh utama asam lambung. Kedua, hanya dengan segenggam daun jambu biji. Jika diolah dengan cara ini, asam lambung bisa sembuh total. Mari Bapak dan Ibu simak pembahasan yang pertama. Satu cara makan telur adalah musuh bebuyutan bagi asam lambung. Bapak dan Ibu sekalian, setiap malam ada ribuan orang tua di Indonesia yang tidak bisa tidur karena tenggorokan terasa tercekik, dada sesak, dan batuk-batuk hebat, namun mereka mengira itu hanya faktor usia tua. Sedikit yang menyangka bahwa rasa panas perih yang merambat itu adalah sinyal bahaya dini dari penyakit asam lambung atau GERD. Penyakit yang dikira sepele ini bisa berujung pada kondisi kanker kerongkongan. Jika kita meremehkannya, ada satu hal yang menarik perhatian banyak orang, yaitu setelah 5 tahun meneliti ratusan pasien, seorang ahli medis terkemuka mengumumkan penemuan yang mengejutkan dunia kesehatan. Hanya dengan makanan biasa, gejala seperti sendawa asam, batuk malam hari, dan insomnia berkurang hingga 70%. Dan obat ajaib itu bukanlah obat kimia barat, bukan pula jamu herbal mahal, melainkan sebutir telur rebus di pagi hari. Lalu, mengapa sebutir telur kecil bisa menjadi musuh bebuyutan asam lambung? Segera setelah ini, saya akan mengungkap seluruh rahasianya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, lambung adalah organ yang paling pendiam. Tetapi ketika usia bertambah, organ ini sering terlupakan. Berapa kali kita merasa tercekik di leher? Pagi hari suara serak, malam hari batuk kering, rasa panas menjalar ke dada, tapi kita pikir itu hanya masuk angin biasa. Padahal, itu adalah tanda khas dari GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, penyakit yang dikira ringan tapi sangat berbahaya. Akar masalahnya terletak pada otot sphincter, esofagus bagian bawah. Ini adalah katup antara lambung dan kerongkongan. Saat muda, katup ini kuat dan menutup tepat waktu. Namun, ketika Bapak dan Ibu bertambah tua, ditambah stres, pola makan tidak teratur, dan penggunaan banyak obat, katup ini menjadi lemah, tidak menutup rapat. Akibatnya, asam lambung naik kembali ke kerongkongan, menyebabkan rasa panas, sendawa asam, tercekik, dan iritasi. Lapisan kerongkongan itu tipis. Jika diserang asam terus-menerus akan menyebabkan luka-tuka, bahkan bisa berubah menjadi Barrett's esophagus. Dan ini adalah kondisi prakanker yang bisa berkembang menjadi kanker kerongkongan. Lebih bahayanya lagi, asam lambung ini merusak tidur. Banyak bapak dan ibu yang insomnia, dada sesak, jantung berdebar di malam hari. Saat periksa jantung hasilnya normal, tapi sebenarnya itu karena asam lambung yang naik di malam hari. Bahayanya, banyak orang salah mengobati dengan minum obat batuk atau obat penenang, tapi mengabaikan akarnya, yaitu lambung. Akibatnya, penyakit berkepanjangan, minum obat terus tapi tidak sembuh, dan kesehatan makin menurun. Sebuah analisis medis terbaru menunjukkan bahwa orang yang menderita asam lambung lebih dari 1 minggu memiliki risiko kanker kerongkongan 5 kali lebih tinggi. Dan jika gejala ini terjadi setiap hari, risikonya meningkat hingga 7 kali lipat. Terdengar menakutkan, tapi untungnya kita masih punya cara untuk menenangkan lambung secara alami, aman, dan murah. Hanya dengan sebutir telur rebus di pagi hari. Jika Bapak dan Ibu memakannya dengan cara yang benar, itu adalah langkah awal untuk memadamkan serangan asam lambung dan memulihkan siklus pencernaan yang sehat. Mengapa telur rebus memiliki kekuatan ajaib seperti itu? Silakan Bapak dan Ibu simak penjelasan berikut. Telur rebus yang dimakan. Saat sarapan diibaratkan sebagai obat yang lembut, namun penuh kuasa bagi lambung kita yang lemah. Saya pernah memberikan konsultasi kepada seorang ibu berusia di atas 70 tahun. Beliau selalu merasa lelah, makan sedikit langsung sendawa asam, mual, dan susah tidur malam. Beliau berkata, "Saya sudah pantang macam-macam, minum obat setahun tapi leher masih terasa tercekik." Ketika saya tanya sarapannya apa, beliau bilang takut sarapan karena kalau makan malah tidak nyaman seharian. Sebenarnya, sarapan adalah kunci untuk mengatur ulang ritme pencernaan, dan telur rebus adalah pilihan yang tepat. Saya juga mengingatkan Bapak dan Ibu, telur rebus bukan obat dewa, tapi sangat aman, ringan di perut, dan kaya nutrisi.
Sebutir telur menyediakan 6-7 gram protein berkualitas tinggi, mudah dicerna, rendah lemak, dan tanpa minyak goreng, sehingga tidak memicu lambung memproduksi asam berlebih. Telur memiliki tekstur lembut yang membantu mengurangi tekanan pencernaan, mempersingkat waktu makanan tinggal di lambung, sehingga mengurangi risiko refluks. Khususnya, kuning telur mengandung banyak lecithin, nutrisi yang membantu mengatur cairan empedu, mencegah refluks cairan empedu, sekaligus melindungi dan memulihkan lapisan kerongkongan. Sebuah penelitian medis juga menegaskan bahwa ini membantu melindungi sel dari kerusakan akibat garam empedu. Selain itu, colin dalam telur mendukung saraf usus yang sering disebut sebagai otak kedua. Ini membantu gerakan usus, peristaltik, bekerja lancar, mengurangi penumpukan dan tekanan di lambung. Tidak hanya itu, telur mengandung vitamin A, D, B12, dan zinc yang membantu menyembuhkan jaringan yang meradang, mengurangi rasa perih, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sangat baik bagi yang sering batuk atau sakit tenggorokan karena asam lambung. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwa sebutir telur rebus, jika dimakan dengan benar, tidak hanya meringankan perut tapi juga meringankan suasana hati. Tapi ingat, Bapak dan Ibu harus memakannya dengan cara yang benar agar efektif. Salah cara makan malah bisa berakibat buruk. Selanjutnya, saya akan memandu Bapak dan Ibu cara makan telur rebus yang benar, tepat cara, tepat waktu, dan tepat dosis. Saya juga akan membocorkan beberapa makanan pendamping agar khasiatnya berlipat ganda. Banyak Bapak dan Ibu mengeluh, kenapa saya makan telur rebus malah kembung, leher tercekik, bahkan mual. Pasti tidak cocok dengan telur. Sebenarnya masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada caranya. Jadi, bagaimana cara makan agar telur bergizi dan memulihkan lambung? Saya rangkum dalam 4 poin penting berikut. Poin pertama, makan di pagi hari. Setelah minum segelas air hangat, setelah semalaman beristirahat, lambung dalam keadaan kosong dan paling tenang. Air hangat membersihkan dengan lembut, membangunkan sistem pencernaan. Makan telur saat ini tidak memberi tekanan, malah membantu memanaskan mesin pencernaan agar lancar seharian. Sebaliknya, jika Bapak dan Ibu melewatkan sarapan, lambung akan memproduksi lebih banyak asam, memicu maag dan GERD. Survei kesehatan juga menunjukkan bahwa sering melewatkan sarapan meningkatkan risiko tukak lambung. Poin kedua, makan dalam jumlah pas. Setiap hari cukup makan 1 butir telur, dan dalam seminggu makan 3-5 kali saja sudah cukup. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan kelebihan kolesterol, terutama bagi Bapak dan Ibu yang punya penyakit bawaan seperti jantung, hati berlemak, atau kolesterol tinggi. Segala sesuatu yang baik harus seimbang agar hasilnya awet. Poin ketiga, rebus dengan kematangan yang pas. Jangan merebus terlalu matang karena kuning telur akan kering dan kehilangan banyak nutrisi, terutama vitamin B. Bagi Bapak dan Ibu yang lambungnya lemah, telur setengah matang yang terlalu cair juga sulit dicerna. Terbaik adalah merebus selama 7-8 menit. Putih telur matang sempurna, kuning telur padat tapi masih lembut, creamy, mudah dicerna, dan nutrisinya terjaga. Poin keempat, makan saat masih hangat. Telur rebus sebaiknya dimakan segera setelah direbus. Jika disimpan, maksimal hanya 24 jam dan harus dipanaskan lagi saat mau dimakan. Telur yang didiamkan terlalu lama bisa hilang rasanya, bahkan berisiko terkontaminasi bakteri. Selain cara makan, saya akan ungkapkan 3 makanan pendamping yang jika dimakan bersama telur, khasiatnya naik 2 kali lipat. Telur dengan pisang matang, membantu menetralkan asam, menenangkan lapisan kerongkongan, dan baik untuk jantung. Telur dengan oatmeal atau roti gandum, kaya serat larut yang menyerap kelebihan asam di lambung, memberikan energi stabil. Telur dengan pisang kepok rebus, pisang rebus. Ini sangat baik untuk lapisan lambung. Bapak dan Ibu juga perlu menghindari kopi dan makanan pedas. Kopi membuat katup lambung longgar sehingga asam mudah naik, dan pedas akan mengiritasi luka. Penelitian menunjukkan orang yang makan telur, lalu minum kopi akan merasa segar sebentar, tapi tak lama kemudian akan merasa perih dan panas di dada. Jadi, kombinasi itu penting. Namun, tidak semua orang cocok makan telur setiap hari. Berikut adalah kelompok orang yang perlu berhati-hati. Orang dengan kolesterol tinggi, karena kuning telur mengandung kolesterol. Cukup makan 3 butir seminggu atau makan putih telurnya saja.
Penderita penyakit jantung dan darah tinggi. Jika punya riwayat serangan jantung atau stroke, harus hati-hati. Kurangi porsi telur dan perbanyak sayuran hijau. Orang yang alergi telur. Meski jarang, jika setelah makan telur muncul biduran, gatal, atau sesak napas, hentikan dan periksa ke dokter. Jadi, sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hanya dengan segenggam daun jambu biji, lakukan cara ini agar sembuh total dari asam lambung. Bapak dan Ibu sekalian, adakah di sini yang pernah terbangun tengah malam karena rasa panas dari perut naik ke leher? Habis makan rasanya asam, dada sesak, tidur pun tidak nyenyak. Banyak orang di Indonesia yang menyepelekan hal ini sampai akhirnya susah menelan. Berat badan turun, dan batuk kering berkepanjangan, baru panik karena sudah terjadi luka parah, penyempitan kerongkongan, bahkan prakanker. Minum obat sebentar kambuh lagi, badan lemas, pikiran stres. Hari ini saya, Kirana Sari Dewi, membawakan solusi yang sangat merakyat, hanya dari daun jambu biji muda, pucuk, dan jahe segar. Dua bahan yang ada di pekarangan rumah kita ini bisa membantu mengurangi heartburn, meredakan perih, dan membuat tidur nyenyak kembali. Untuk memutus rantai asam lambung dari akarnya, Bapak dan Ibu jangan hanya bergantung pada obat kimia. Saya akan pandu resep dan caranya langkah demi langkah. Pertama, siapkan bahan-bahan berikut. Daun jambu biji muda, pucuk, 5,6 lembar. Pastikan tidak ada ulat. Cuci bersih di air mengalir. Jahe segar, 6,8 irisan kecil. Kupas bersih, cuci, lalu iris tipis. Garam kasar, garam laut, seumput kecil. Air bersih, sekitar 1,5 liter. Cara membuatnya, pucuk daun jambu yang sudah dicuci, tiriskan, lalu potong-potong kecil. Jahe yang sudah dikupas, iris tipis. Memotong kecil-kecil membantu zat aktif keluar saat direbus. Langkah penting, sangrai, gongseng. Masukkan daun jambu dan jahe ke dalam wajan kering tanpa minyak. Tambahkan sedikit garam kasar. Sangrai dengan api kecil. Aduk terus sampai daun dan jahe kering. Berubah warna kecoklatan dan keluar aroma wanginya. Tujuan menyangrai adalah mengurangi rasa langgu dan menstabilkan zat aktif agar lebih mudah larut dalam air. Ini teknik pengolahan tradisional yang terbukti ilmiah. Merebus. Setelah disangrai, tuangkan 1,5 liter air bersih ke dalam panci. Rebus hingga mendidih, lalu kecilkan api lilin, dan biarkan selama 10,15 menit agar sari-sarinya keluar. Rebus sampai air menyusut menjadi sekitar 1 liter, lalu matikan kompor. Air rebusan akan berwarna kuning muda dengan aroma jahe dan daun jambu yang lembut. Biarkan agak dingin, saring ampasnya, ambil airnya saja. Bisa disimpan di termos tumbler untuk diminum seharian. Cara minum. Bagi air 1 liter tersebut menjadi 3-4 kali minum dalam sehari. Paling baik diminum saat perut kosong. Misalnya, pagi saat bangun tidur atau 30 menit sebelum makan siang dan malam. Minum saat perut kosong membuat zat aktif langsung melapisi dinding lambung dan bekerja maksimal. Jika Bapak dan Ibu rutin meminumnya, biasanya dalam 2,3 hari gejala perih dan kembung mulai berkurang. Jika diteruskan selama 2,3 bulan, lambung akan stabil, luka-luka sembuh, dan refluks hilang. Mengapa ampuh? Daun jambu menyediakan tanin dan flavonoid yang membentuk lapisan pelindung luka lambung. Jahe mengandung gingerol dan shogal yang anti radang, mengurangi kejang lambung, dan menetralkan asam. Garam berfungsi sebagai antiseptik ringan. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin Bapak dan Ibu paham akar penyebab GERD, agar tahu kenapa ramuan ini bekerja sampai ke akarnya. Ada 3 penyebab utama. GERD. Produksi asam berlebih. Karena stres, kopi, alkohol, pedas, atau makan asam. Asam berlebih mengikis dinding lambung. Bakteri Helicobacter pylori, H. pylori. Di Indonesia, lebih dari 70% kasus MAC dan GERD disebabkan bakteri ini. Bakteri ini merusak lapisan pelindung lambung. Otot katup esofagus lemah, kebiasaan langsung tidur setelah makan, obesitas, atau efek samping obat membuat pintu lambung longgar. Ketiga penyebab ini sering terjadi bersamaan. Jika tidak diobati dengan benar, bisa jadi kronis.
Penelitian menunjukkan 10,20% pasien GERD kambuh setiap minggu. Nah, bagaimana ramuan daun jambu plus jahe mengatasi ini? Pertama, daun jambu biji. Ini adalah tanaman obat warisan leluhur kita. Nenek moyang kita sering menggunakan pucuk daun jambu dengan garam untuk menghentikan diare. Ternyata khasiatnya lebih dari itu. Sifatnya yang cepat kelat dan hangat mampu mengerutkan atau melapisi selaput lendir, sangat efektif untuk menutup luka lambung. Secara ilmiah, daun jambu mengandung tanin 11,10% yang ketika bertemu protein di lambung akan membentuk lapisan pelindung, menutupi luka tukak agar cepat kering. Daun jambu juga mengandung quercetin dan antioksidan kuat yang menghambat bakteri H. pylori dan mencegah risiko kanker. Kedua, jahe. Jahe adalah ratu rempah di dapur Indonesia dan juga obat andalan dalam jamu. Jahe bersifat hangat, fungsinya membuang dingin, meredakan mual, dan membuang gas. Secara medis, jahe mengandung minyak atsiri yang antiinflamasi, anti radang. Jahe meredakan bengkak pada dinding lambung, mengurangi rasa perih, dan yang terpenting, merangsang gerakan usus. Ini membuat makanan lebih cepat turun ke usus, sehingga tidak menumpuk di lambung dan naik ke atas refluks. Jahe juga sangat ampuh mengatasi mual karena asam lambung. Kombinasi keduanya adalah pasangan sempurna. Daun jambu melapisi luka seperti perban, sedangkan jahe menghangatkan dan melancarkan pencernaan. Perjalanan kesembuhan. Estimasi. 2,3 hari pertama. Rasa perih di ulu hati dan sendawa panas mulai berkurang. Perut terasa lebih nyaman, adem. Tidur malam mulai nyenyak karena refluks berkurang. 2,3 minggu. Lapisan lambung mulai pulih. Rasa sakit tumpul hilang. Makan mulai terasa enak. Ini fase regenerasi sel baru. 1,2 bulan. Gejala hampir hilang total. Luka sembuh, peradangan stabil. Bapak dan ibu bisa makan tanpa rasa takut. Dan berat badan mulai naik karena penyerapan nutrisi membaik. Dan yang terpenting, jarang kambuh. Banyak orang berbagi pengalaman bahwa mereka bisa lepas dari ketergantungan obat kimia terus-menerus. Bapak dan ibu bisa lihat, penyembuhan alami butuh waktu dan kesabaran, tidak bisa instan. Tapi hasilnya lebih permanen dan aman. Jika bapak dan ibu sedang berjuang melawan GERD, MAC, atau asam lambung, silakan coba resep telur rebus dan ramuan daun jambu yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa kembali lagi ke sini dan ceritakan pada saya bagaimana khasiatnya bagi kesehatan Bapak dan Ibu. Program hari ini sampai di sini dulu. Saya Kirana Sari Dewi, sampai jumpa di program kesehatan berikutnya. Salam sehat.